warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aidanul Fitri Tanjung dari kelas 12 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Tapanuli Tengah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biologi yang mana guru pembimbing kami adalah Ibu Ermawani Hutagaluh. Baiklah, mengenai materi saya kali ini adalah tentang mengenal gen, DNA, dan kromosom. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar tentang gen, DNA, dan kromosom. Biasanya, kalau teman-teman sering menonton film yang latar belakangnya mengangkat isu-isu kedokteran atau kesehatan. Nah, teman-teman pasti sering dengar seperti ini. Tapi sebenarnya apa sih gen itu? Nah, gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi deoksiribonukleik asid atau DNA dan ribonukleik asid atau RNA. Nah, DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak banget. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian, gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Nah, fungsi gen itu ada dua. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi, informasi genetiknya itu disalurkan ke turunan masing-masing individu. Contohnya adalah rambut ibu yang berwarna hitam diwariskan ke kamu. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dan DNA dan RNA itu ada basa nitrogennya. Nah, yang ini adalah basa nitrogen RNA teman-teman, dan yang ini adalah basa nitrogen DNA. Kira-kira gen itu ada di bagian mana sih dari tubuh kita? Nah, gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan resesif loh teman-teman. Gen dominan itu disandingkan dengan huruf A besar, sedangkan gen resesif itu disandingkan dengan huruf kecil. Nah, teman-teman gak boleh lupa juga nih, kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama itu disebut dengan alel. Kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama itu disebut dengan alel. Ingat ya teman-teman, alel, A-L-E-L. Nah, DNA dan RNA juga mempunyai unsur teman-teman. Yang pertama, gula pentosa, dan yang kedua, gugus fosfat, dan yang ketiga, basa nitrogen. Basa nitrogen ini mempunyai yaitu purin atau adenin dan guanin, dan primidin atau timin DA, urasi RNA, dan sitosin. Teman-teman tahu nggak sih apa bedanya DNA dan RNA? Ternyata ada perbedaannya juga loh. Apa aja perbedaannya? Yuk simak tabel ini. Jadi teman-teman bisa mengamati gambar yang di tabel berikut. Dari perbedaan DNA, RNA. Dari perbedaan struktur, DNA mempunyai double helix sedangkan RNA bersifat tunggal. Perbedaan komponen gula, kalau DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Perbedaan basa nitrogen, sedangkan DNA purin Ag pirimidin TC, RNA purin Ag pirimidin TU. Dari perbedaan letak, DNA mempunyai inti mitokondria kloroplas, sedangkan RNA inti sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Berdasarkan jumlahnya, perbedaan jumlah DNA mempunyai sifat tetap, sedangkan RNA berubah-ubah. Setelah sebelumnya mengenal tentang gen dan DNA, sekarang kita kenalan lebih lanjut dengan yang namanya kromosom. Teman-teman, tahu apa sih arti kromosom? Nah, kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada jenis, namanya autosom dan gonosom. Nah, autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Nah, teman-teman jangan sampai ketukar ya. Nah, kromosom itu punya beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama itu namanya kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Bagian yang kedua namanya sentromer. Sentromer ini adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindel. Bagian yang terakhir ini namanya kinetokor. Kinetokor sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindel ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Nah, teman-teman tahu nggak benang spindel itu apa? Nah, benang spindel ini bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Teman-teman tahu nggak sih kromosom itu bentuknya ada banyak loh. Ada 4 bentuk kromosom, yaitu telosentrik, metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Pertama, telosentrik. Telosentrik hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung. Sedangkan metasentrik memiliki dua lengan sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah. Sentromer
Sentromernya metasentrik ini berbentuk V ya. Lalu kalau submetasentrik itu seperti apa ya? Submetasentrik memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang dengan sentromer yang terletak hampir tengah. Bentuknya juga V, sedangkan makrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang, dengan sentromer yang berbeda dekat ujung bagian kromosomnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa lebih paham tentang gen, DNA, dan kromosom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.